KM silakan pimpin doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Bahwa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan berdiri dulu. Kita nyanyi Halo Halo Bandung. Tangan di dada. Halo, halo Bandung, ibu kota pendidikan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merimbun rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota peninggalan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Bapak akan absen ya. Yang tersebut namanya silakan bilang hadir ya. Hadir. Angkat tangan dan bilang hadir. Alta, Alisa, Amelia, Askia, Tanesia, Valen, Jihan, Caca, Fahri, Hilman, Jidan, Kiara, Lutfi, Rizky, Faris, Satria, Naufal, Nazmi, Nabila, Nafla, Nasir, Reval, Reza, Randy, Riko, Rifa, Ripki, Rizal, Sakit, Saskia, Satya, Sylvia, Tegar, Salitsa, Zaki, Seina. Oke. Satu orang izin, satu orang sakit ya. Berarti total kita semuanya 34 orang. Oke. Sampurasun. Sampai. Kumaha barudak? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang sorting. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni yang pertama, kalian diharapkan bisa mengerti apa itu
pengertian dari sorting. Seterusnya, kalian bisa mengerti perbedaan antara sorting, ascending, dan descending. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengenali jenis-jenis sorting. Yang ketiga, kalian tahu bagaimana cara kerja dari jenis-jenis sorting tersebut. Rangkaian pembelajaran kita pada hari ini ada 8. Yang pertama nanti kita akan pretest terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian atau pengetahuan awal kalian. Yang kedua, Bapak akan berikan motivasi nanti. Yang ketiga, kita samakan persepsi kita. Yang keempat, Bapak akan berikan materi 3 berdasarkan gaya belajar. Yang pertama, Bapak berikan dalam bentuk lisan, penjelasan lisan. Yang kedua, kita praktik atau kinestetik. Yang ketiga, visual, berupa video nantinya. Yang kelima, kita akan diskusi dan tanya jawab. Nanti silakan diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, ada post test nanti. Yang ketujuh, kita berefleksi tentang pelajaran kita. Yang terakhir, kita penutupan. Baik, Pak. Baik, silakan di-scan dulu, kita pretest terlebih dahulu. Sudah 10 orang. 14 orang, 18 orang, 20 orang, 27 orang, 28, 29, 30, 31, 1 orang lagi. Oke, kita mulai ya. Baik, Pak. Caca sudah? Sudah? Saskia belum mulai?
Sudah? Valen belum mulai? Sudah? Sudah selesai? Oke, 20 detik lagi ya. Oke. Posisi pertama Aldi. Reval. Posisi kedua ada Nabila. Posisi ketiga ada Randy. 5 besarnya Alta. Posisi keempat dan posisi kelima ada Elisia. Oke. Oke, kita lanjutkan. Silakan lihat video berikut ini. Baik, sekarang Bapak mau tanya. Dari video tadi, apa pesan yang dapat kita ambil? Berinisiatif dan DM-nya. Oke. Mungkin Berdiri ya. sambil berdiri. Maaf. Perkenalkan, nama saya Putra, absen 17, dan mungkin yang bisa saya tangkap salah satu pesannya ini adalah inisiatif untuk mengangkat batunya. Ya, ini bisa disebut juga inisiatif untuk menghadapi sebuah tantangan. Baik, satu orang lagi. Siap. Satu orang lagi, Mangga? Sudah dijawab. Sudah terjawab? Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dong untuk Putra. Oke, betul yang disampaikan Putra, bahwasannya perlu ada yang namanya inisiatif dari kita. Inisiatif. Kalau kita biarkan batu tadi di jalan, maka sedikit atau banyak orang pasti akan kesandung dari batu itu. Tahu tadi yang ngangkat orang apa? Orang yang tidak bisa melihat di dunia. Oke, di akhirat bisa melihat. Oke. Ada 2 pesan moral dari video ini. Yang pertama, inisiatif. Betul kata Putra. Bahwasanya kalian nanti akan dihadapkan pada sebuah tantangan. Oke. Perlu adanya inisiatif dari kalian untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Baik itu individu atau kelompok. Contohnya nih, ada suatu permasalahan di kelompok kita yang harus diselesaikan. Maka perlu ada inisiatif dari kita. Coba saya yang menyelesaikannya. Kalau tidak ada satupun yang berani, yang inisiatif, maka masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Oke. Yang kedua, tanggung jawab. Pesan dari batu tadi, bahwasanya kita sesama pengguna jalan. Sesama pengguna jalan. Kita yang menyingkirkan batu, kita bisa lewat di sana tanpa tersandung dari batu tadi.
batu yang kita singkirkan tadi juga bisa meringankan orang lain. Kalau motor mungkin bisa keslip kalau kena batu sebesar itu. Nah, ini juga ada rasa tanggung jawab. Bahwasanya menyingkirkan batu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Oke. Ada tanggung jawab sosial kita dalam pembelajaran. Kita harus saling bahu-membahu, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Pasti setiap kelas itu ada yang belajarnya ekstra, ada yang belajarnya tidak ekstra. Silakan saling bahu-membahu, jangan sampai teman kalian sudah nggak belajar ditinggal, jangan. Yang nilainya bagus, bantu temannya yang nilainya nggak bagus. Oke ya? Oke. Bapak punya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, siapa yang pernah membantu orang tuanya dalam menyusun pakaian? Atau pakaian sendiri juga boleh. Cung. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 200 orang. Oke. Lalu, bagaimana kalian menyusun pakaian tersebut? Sesuai bahan. Sesuai bahan. Sesuai jenis. Gambar, ukuran, atau dilempar-lempar aja ke dalam lemari. Enggak ya? Oke, berdasarkan warna, jenis, dan ukurannya. Baik. Kalau kita menyusun baju pasti sesuai jenis, warna, dan ukurannya. Supaya apa? Rapi. Oke. Gampang dicari nantinya. Oke, pertanyaan kedua. Pernahkah kalian merapikan mainan atau buku? Pernah ya? Jawabannya pernah. Oke. Bagaimana cara kalian menyusun buku atau mainan tadi? Berdasarkan genre, jenis. Terus? Ukuran. Terus? Bentuk. Oke. Dari pengalaman kalian tadi, kita akan belajar yang namanya sorting. Oke. Kalian menyusun baju tadi, itu sudah dikatakan dengan sorting. Oke, sorting. Lalu pertanyaan berikutnya muncul. Oke. Kita akan belajar hari ini tentang sorting. Oke. Bapak ingin tahu apa itu sorting? Dari penjelasan kalian tadi atau pengalaman kalian tadi, apa itu sorting? Oke. Ya, di estafet aja boleh. Alta. Oke, nama saya Alta Funisa. Ya. Izin menjawab, menurut saya sorting itu lebih ke pengelompokan. Menurut kayak di situ kan menurut warna atau menurut jenis, menurut ukuran. Jadi berdasarkan apa dulu kita mengelompokkannya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Alta. Satu orang lagi, mungkin yang dari laki-laki. Naufal, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Radiansyah. Izin menjawab. Menurut saya sorting itu kayak pengurutan suatu elemen tertentu dalam sebuah data, Pak. Pengurutan sebuah elemen dalam data ya? Iya, Pak. Data. Baik, tepuk tangan untuk Naufal. Oke. Dua-duanya betul. Sorting itu adalah pengelompokan. Pengelompokan. Sorting itu adalah pengurutan. Pengurutan. Apa yang dikelompokkan, apa yang diurutkan, sebuah elemen, sebuah benda, sebuah kata, angka dalam data. Oke?
Baik. Sekarang kita lihat. Oke. Sorting atau pengurutan adalah proses mengatur data atau elemen-elemen dalam suatu urutan tertentu. Oke. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Untuk tadi, baju untuk memudahkan kita mencari baju yang kita inginkan. Memudahkan kita untuk mencari buku yang kita inginkan. Kalau berantakan, acak-acakan, alhasil kita nggak akan bisa cepat menemukan yang kita cari. Betul atau tidak? Betul. Oke. Sekarang sorting itu ada dua. Oke. Sorting itu ada dua. Berdasarkan urutannya. Ada yang tahu dua itu? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke. Kalau belum tahu, kita cari tahu. Yang pertama adalah ada yang namanya ascending. Oke. Yang kedua ada yang namanya descending. Des ya. Descending. Oke. Kalau ascending itu dari A sampai ke Z. Kalau descending dari Z sampai ke A. Nah, inilah dia berdasarkan urutannya. Oke. Kalau ascending itu dia naik A, B, C, D, E, F. Kalau angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Tapi kalau descending Z, Y. Kalau angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu descending. Oke, paham? Paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya tadi. Oke. Apa pula jenis dari sorting berdasarkan cara kerjanya? Ada yang tahu? Jenis sorting berdasarkan cara kerjanya. Belum ada yang tahu ya? Jenis-jenis sorting berdasarkan cara kerjanya. Ada 4 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, berdasarkan cara kerjanya ada bubble. Bubble sort. Oke. Sort itu singkatannya sorting. Oke, bubble sorting. Bubble sorting ini artinya menukar. Menukar posisi. Oke, tukar posisi, tukar posisi. Contohnya seperti ini. Oke. 1, ada angka 1, 3, 2, dan 4. Oke. Ini ditukar ke sini karena angka 2 kita tukar ke angka 3 karena 2 lebih kecil daripada angka 3. Berarti urutannya sekarang 1, 2, 3, 4. Nah, ini bubble sorting. Oke. Kita lanjut yang kedua. Oke. Cara kerjanya, temukan dulu elemen terkecilnya. Oke. Kalau ada angka seperti ini berarti dia array. Oke, array. Yang di bawahnya masih ingat apa? Indeks. Di atasnya elemen. Oke. Setelah itu tukar dengan elemen pertamanya. Oke. Tukar dengan elemen pertamanya. Kalau sudah, temukan elemen terkecil dari sisa array yang belum diurutkan. Tadi. Kalau masih ada di sini misalnya nih, ada lanjutannya 7 misalnya, ada 5. Nah, kalau ada lanjutannya berarti cari mana lagi nih yang paling kecil. Kalau sudah dapat diurutkan, ditukar posisinya. Paham ya? Siap, Pak. Oke. Ulangi proses ini hingga seluruh array ini
jadi berurutan. Nanti hasilnya berarti 5, 7. Kalau sudah perlu dilanjutkan? Tidak, cukup sampai di sini. Kalau sudah kita cukupkan, tidak perlu dilanjutkan lagi. Oke. Ini ya, bubble sort. Contohnya sudah Bapak berikan di depan. Nah, yang kedua ada yang namanya selection sorting. Oke, yang kedua ada yang namanya selection sorting. Nah, selection sorting ini dia gimana? Contohnya seperti ini. Angkanya misalnya 5, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ya. Angka 5 kita turunkan dulu. Oke. Turunkan angka 5-nya. Kalau sudah, angka 5 ini pindahkan ke samping, sejajar dengan angka 1. Kita cek, 1 jeng 5 ini kecil mana? 1. Kalau 1 ditukar posisinya. Berarti sekarang ini ada angka 1. Berikutnya masih sama. Dipindahin posisi angka 1. Sekarang ini. 2 dengan 1 kecil mana? 1. Masih 1 ya, kita lanjut. 3 dengan 1 kecil mana? 1. Masih lanjut. 4 dengan 1 kecil mana? 1 ya. Oke, berarti posisi terdepan adalah angka 1. 5-nya kita geser. Berarti 1-nya ke depan, 5-nya ke belakang. Pembandingnya masih tetap angka 5. Sekarang 5 turunin lagi. Pindahin ke samping. 5 dengan 2 kecil mana? 2 diganti. Oke, ditukar tempatnya. 2 ke bawah, 5 ke atas. Sekarang 2. Bandingkan 2 dengan 3 kecil mana? 2 dengan 4? 2. Maka kalau sudah dapat 2 nilai terkecil berarti 1, 2, 5. Oke. Begitu seterusnya sampai dapat hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau selection sorting. Paham sampai sini? Paham. Oke. Apa pengertiannya? Algoritma sorting yang bekerja dengan membandingkan 2 elemen. Oke. Kalau tadi dia tukar posisi. Kalau sekarang dia membandingkan. Oke. Yang ketiga ada yang namanya insert sorting. Insert sorting. Nah, apa itu insert sorting? Oke. Katanya memasukkan, kata kuncinya di sini memasukkan array ke posisi yang sesuai dengan bagian yang sudah terurut. Contohnya kayak gini. Kita bagi 2. 1 terurut, 1 tidak terurut. U itu urut, sudah terurut. TU itu tidak terurut. Oke. Kita ada bilangan 5, 1, 3, 4. Oke. Kalau sudah, bandingkan dengan elemen yang 5. 1 bandingkan dengan 5. Jika lebih kecil, maka pindahkan 1 tadi ke angka 5 seperti ini. Ini urut, tidak urut. Bedanya selection sorting dengan insert sorting itu dibagi. Kalau selection sorting itu diturunkan angkanya. Paham sampai sini? Ini dibagi nih. Ini urut, ini tidak urut. 5 dengan 1 kecil mana? 1. Berarti ini 1, ini 5. Posisinya masih urut. Oke, 1, 5. Setelah itu tetap bandingkan 5 dengan 3.
Kecil mana? 3. 3 berarti nanti 1, 3, 5. Oke. Berikutnya 5 dengan 4 kecil mana? 4. 1, 3, 4, 5. Seperti ini. Oke. Diturunkan 5-nya tetap di sini, nggak berubah-berubah. Tapi dia ditimpa di depannya. Kalau kecil, kalau besar di belakangnya. Kalau besar gimana Pak? Misalnya ada 6. Ya udah, di belakangnya 6. Oke. Paham sampai sini? Baik, siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, bisa sorting tadi. Terakhir ada merge sorting, merger. Merging. 4, merge itu berarti menggabungkan ya, atau membagi. Sorting. Nah, ini gampang. Oke, Bapak pindah ke sini. Ini gampang. Contoh seperti ini, kita punya 1, jangan 1 deh, 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8, 81 deh, 81, 81, 10. Oke. Pertama, karena dia merger, dibagi, dipisah, bagi 2 dulu. Oke. Sudah dibagi 2, sekarang kita bagi kecil. Oke. Kalau sudah dibagi, angka yang 2 ini kita lihat yang paling kecilnya. 1 dengan 3 kecil mana? 1 berarti 1 di depan, 3 di belakang. Oke. Tahapannya dibagi 2 dulu, habis itu bagi kecil. Oke. 4 dengan 2 kecil mana? 2, 4. 6 dengan 7 kecil mana? 6, berarti sama. 81 dengan 10? 10, ini 81. Kalau sudah seperti ini, yang ini pembagi kecil hilangin, tinggal pembagi besar. Oke, masih ada pembaginya. Sekarang kita urutkan 1, 2, 3, 4. Betul seperti ini? Yang ini sekarang kita urutkan 6, 7, 10, 81. Oke, kalau sudah digabung kembali, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 81. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, pada merge sorting ini, ada istilah yang namanya divide and conquer. Apa itu? Dia adalah teknik pemecahan masalah melibatkan 3 langkah. Pertama, divide membagi, conquer adalah menyelesaikan, ini bagi, selesaikan, kalau sudah satukan kembali. Nah, itu yang disebut dengan divide and conquer. Oke ya. Nah, ini. Sekarang Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan bentuk 4 kelompok. Ayo, silakan. Enggak. Baik, kelompok 1 Bapak kasih nama dengan kelompok bubble sort. Kelompok 1 kelompok apa? Bubble sort. Kelompok 2 itu kelompok selection sort. Kelompok apa? Kelompok 3 itu kelompok insertion sort. Kelompok apa? Oke, sort nggak apa-apa lah. Kelompok 4 itu kelompok merge sort, merger boleh. Merger sort, sorting. Oke. Ingat ya, masing-masing kelompoknya Bapak cek dulu nih. Kalau Bapak lambain tangan ke sana berarti kelompoknya langsung bilang dia kelompok apa. Cek dulu sortnya. Oke. Sekarang
kita akan coba simulasikan. Bagaimana Pak simulasinya? Oke, Bapak minta kelompok bubble sort itu 6 orang tampil ke depan. Tepuk tangan dong untuk kelompok bubble sort. Nova lewat sini, Nova. Sini ke belakang. Nah. Oke. Baik. Oke. 6 orang. Bagusnya ada 1 orang yang bisa memandu. Ada yang bisa memandu 1 orang dari kelompoknya? Ada yang bisa memandu? Atau orang yang dari sini mandu tapi tambah lagi 1 orang lagi? Mangga. Bubble sort tadi mekanismenya adalah geser geser. Oke. Sebentar. Bapak ada sesuatu. Oke, Bapak ada angka yang akan Bapak bagikan. Oke. Kasih lihat ke temannya, dipegang arah depan. Nah, oke, silakan pemandu bagaimana cara kerja bubble sort, ketua kelompok. Bagaimana cara kerja bubble sort? Kasih lihat ke temannya seperti ini. Kertasnya dipegang. Oke. Oke, silakan. Bubble sort itu digeser, cari array atau elemen yang paling kecil. Oke, yang paling kecil mana? Geser, geser, geser sampai Randy sampai ke ujung, sampai di pinggir. Geser. Nah, Hilman juga kalau kecil terus sampai dicek sama Randy. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang dikatakan dengan bubble sorting. Paham? Paham, tepuk tangan untuk kelompok 1. Makasih ya. Silakan duduk kembali. Oke. Cara kerjanya adalah geser. Sekarang kelompok 2. Kelompok apa? Selection sort. Oke, selection sorting. 1 orang ketua kelompoknya. Bapak minta sama 6 orang. 6 orang. Oke. Boleh sambil dipegang ini boleh. Oke. Oke, kasih lihat angkanya ke temannya. Oke. Baik, silakan. Jadi teman-teman, di sini kita akan memperagakan selection sort ya. Jadi di sini akan ascending dari nilai terkecil sampai terbesar. Baik. Kita screening dulu di sini nilai terkecil dan ditemukan nilai 1. Baik. Nilai 1 ini kita tarik dulu ya. Baik. Lalu kita bandingkan dengan nilai 2. Baik, sebentar Bapak potong ya. Siap. Kita ngambilnya dari sebelah kiri dulu. Oh, di sebelah kiri yang ke depan. Kalau ketemu nilai 1, maka nilai satunya yang ditukar. Oke? Siap. Silakan lanjutkan. Baik, di sini nilai 7 yang kita ambil terlebih dahulu. Kita bandingkan terlebih dahulu dengan nilai 6. Dicek nilainya. Boleh sambil berhadapan dicek. Nah, kira-kira besaran mana nih? Nilai 6 7. ternyata. Besaran Nilai 7. Kecilin mana? Kecil. 6. Oke, silakan yang 7 mundur, yang 6 maju. Oke, terus Bandingkan dicek dengan sambil 2. berbalik badan boleh. Dan di sini ditemukan nilai yang lebih kecil adalah 2. 2, oke. Maka 2 diambil. Diganti posisi. Oke, terus. Ya, enggak. Ke sana. Nah, Ke sana. Alta masih di sini. Alta di sini. Alta mau dibandingin sama Alta mau 3 dibandingkan. array yang tersisa. Ini masih di sana. Oke. Ya. Lalu Alta dibandingkan dengan nilai 1. Ternyata nilai 1 adalah nilai yang paling kecil. Artinya Amel dimasukkan sementara Arta masuk ke dalam pengurutan di mana di sebelah nomor 6. Lalu Amel dibandingkan kembali dengan nomor 11. Ternyata Amel sudah
lebih kecil. Artinya nomor 11 itu tetap dan tidak diambil, berada di sebelah 7. Oke. Lalu Amel dibandingkan dengan nomor 8, ternyata Amel lebih kecil dari nomor 8. Artinya nomor 8 dimasukkan Alta masih di ke sini. bagian sini. Posisinya Alta masih di situ. Oke. Untuk posisi belum bertukar. Belum bertukar, Untuk posisi masih di sana. Amel karena lebih kecil maka Amel yang di sini samping Putra. Berikutnya tetap Putra lagi sebagai pembandingnya. Oh, wow. Oke, sampai dapat urutannya seperti itu. Oke, silakan. Dengan Lutfi, ternyata Putra lebih kecil, berarti lanjut Putra dibandingkan. Lalu Lihat dibandingkan ke depan biar temannya tahu berapa angkanya. Nah, Lalu, 6 ya. angka 6 dibandingkan dengan angka 2 dan ditemukan bahwa Angka Alta 2 lebih kecil. Oke. Artinya Alta yang diambil. Oke, Putra Posisi kembali ke Putra posisi kembali ke awal, posisi awal. Alta yang maju. Oke, sekarang Alta yang dibandingkan dengan 2 elemen atau array yang tersisa. Silakan. Alta 2 dibandingkan dengan 8 masih lebih kecil 2, artinya tetap 8 di sana. Lalu 2 dibandingkan dengan 11, artinya tetap. Maka sudah selesai, Alta pun jadi nilai terkecil yang didapatkan dan ditaruh di sebelah 1. Iya, di samping Putra di sebelah 1 di tengah-tengahnya. Oke, berikutnya Putra masih sebagai pembanding. Oke, cek 6 sama 7. 6 sama 7 masih kebiasaan 6. Berarti 6 dibandingkan dengan seterusnya. Oke. 8 dan 6 dibandingkan masih kecil 6, berarti seterusnya. Oke. Lalu 6 dibandingkan dengan 11 lebih kecil 6. Berarti Oke. 6 tetap di sebelah posisi Oke. sebagai yang terkecil. Lalu 7 dibandingkan dengan 8 dan lebih kecil 7. Maka lanjut 7 dibandingkan dengan 11, maka lebih kecil 7, maka 7 tetap berada di posisi seterusnya. Terus 8 dibandingkan dengan 11, 8 lebih kecil, maka 8 tetap berada di posisi seterusnya. oke. Dan Akhirnya. terakhir angka terakhir ya. Paling Kalau udah terakhir berarti tidak perlu dilanjutkan lagi kecuali ada angka berikutnya. Oke, paham sampai sini? Tepuk tangan untuk kelompok 2 selection sorting. Terima kasih. Oke. Orang paling pojok di awal, paling kiri di awal kalau Bapak itu sebagai pembanding tetap. Posisi angkanya tetap nggak berubah. Tapi kalau dia kecil maka pindahin ke paling sini kanan pojok. Oke. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 3 apa itu? Insertion sorting. Bapak butuh 6 orang ke depan. 6 orang. Oke, tadi angkanya kecil-kecil ya, sekarang kita kasih angka besar. 2000. Oke. Gede banget. Gimana, Bang? Satu orang sebagai ketua kelompoknya. Oke. Baik. Caranya kalau insertion sorting ini angka terkecil yang dimajukan. Cari angka terkecil, angka berapa? Angka 5, Caca. Maju Caca berarti. Oke. Bandingkan Caca dengan angka pertama. Besaran mana? 12. Kecilin mana? Caca. Oke, silakan Caca di sampingnya Valen. Oke, berikutnya. Oke. Ingat ya, dia ada yang namanya pembagian. Ini yang sudah urut, yang ini yang belum urut. Pokoknya ini sudah urut, yang ini yang belum urut walaupun nilainya masih besar. Oke, paham sampai sini? Sekarang angka yang kecil berikutnya maju. Coba dicek angka berapa? 7. Silakan maju. Bandingkan dengan Valen. Tegar di sampingnya, samping kanannya Valen.
Oke, nah, yang belum terurut geser ke sini. Oke, kasih jarak sedikit. Sip. Lanjut. Cari yang kecil. Valen berarti yang kecil. Oke, nggak usah dilanjutkan. Terus cari angka yang besar setelah valen. Angka berapa? Ya, 13. Oke. Angka 13. Ya. Oke. Berikutnya. Angka 13 ini dibandingkan dengan 15 sama 16. Kecilin mana? 13. Oke. Ini yang udah berurut ya. Ini yang udah berurut. 15 sama 16 sudah berurut, berarti gabung sama sini. Tinggal digabungin aja. Kecuali gini nih posisinya nih. Kalau posisinya gini, kita harus cari berarti. Tapi kalau sudah berurut kayak tadi, berarti dari valen ke sini udah dempet aja ke posisi yang sudah urut. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Berikutnya kelompok 4. Kelompok 4 kelompok apa? Mersot. Oke. Silakan maju. Bapak butuh 6 orang boleh? Atau kelompok 4 berapa orang? 4, 6. Enggak apa-apa. Ditambah sama kelompok lain. Mangga, maju dulu aja. Oke. Bapak minta ketersediaan kelompok 1 untuk membantu yang belum tampil. Berapa orang? Silakan maju ke depan. Kita butuh 1, 2, 4, 8 orang. Kita butuh 8 orang, 1 orang ketua kelompok dari kelompok 4. 1 orang maju ke depan ketua kelompoknya. Oke. Dari kelompok 2 yang belum, Bapak minta maju ke depan untuk membantu kelompok 4. Oke. Kelompok 3 yang belum maju, silakan bantu kelompok 4. Sudah belum? 4, 8, 6, 7, 1 lagi. Oke. Ingat, prinsipnya adalah dibagi 2 dulu, habis itu baru dibagi kecil-kecil 2 angka ya. Bagi 2 dulu, habis itu bagi kecil. Yang tersisa 2 angka. Oke. Bapak akan Oke, silakan dikerjakan. Dibagi 2 dulu. Berarti oke, kita bagi 2 nih. Nah, ini batasnya nih. Kasih jarak. Ini rapat, yang 4 rapat, yang 4 rapat. Nah, ini bagi 2 dulu. Oke, bagi kecil sekarang. Yang hanya tersisa 2 angka di dalamnya. 2 orang, 2 orang. Bagi, kasih jarak. Kasih jarak. Yang 2 orang rapat, yang ini rapat. Nah, oke. Oke. Langkah selanjutnya. Baik, silakan. Oke, ditukar tempatnya. Selanjutnya. Oke. Terus? Udah benar. Oke. Sekarang tugasnya adalah menggabungkan pembagian jadi 4 orang. Gabungin dulu angkanya ya, yang 4 tuh digabungin. Ya, cari yang kecil, yang paling kecil paling pinggir. Kalau udah berurut biarin saja. Sudah, yang ini lagi. Sudah? Oke. Kalau sudah digabungin lagi semuanya. Kan tadi baru gabung 4 orang, sekarang gabungin lagi 8 orangnya. Gabung. Oke. Paham sampai sini? Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Baik. Oke. Bapak sudah jelaskan secara lisan, kita sudah praktekkan. Sekarang kita lihat videonya. Oke. Silakan simak video berikut.
Oke, perhatikan tanda panahnya ya. Oke, kalau sudah sama nggak usah ditukar lagi. Oke, diulang lagi sekali lagi. Oke, kita ulang ya, biar sampai paham. Ini yang bubble sorting. Oke, sudah paham ya? Oke, sepertinya banyak yang visual. Oke, nah ini selection sorting. Turunin dulu angka paling kanan kalau Bapak dari depan, kalau kalian dari belakang paling kiri kalau ngelihatnya tuh. Bandingkan dengan setiap array-nya sampai pojok. Kalau ini kecil turunin ke bawah. Oke, lihat ya transisinya. Angka 5-nya tetap di posisi. Kelima data tadi, 5 itu bukan angka yang kecil, angka yang paling kecil dan angka paling juga. Posisi angka 1 dan angka 5 kita tukar. Nah, jadi angka kita pilih. Oke, masih pembandingnya nanti angka 5. Masuk ke dalam array atau hubungan yang jauh, dan angka 5 masuk ke dalam hubungan atau array yang jauh. Jadi kita sudah punya dua hubungan ya, yang sudah mulai kerja angka 1 itu adalah angka 5, 4, 3. Dan sebenarnya berikutnya adalah membandingkan angka 5 dengan 4, 3 yang ada di dalam. Tetap pembandingnya angka pertamanya, pembandingnya. Hubungan paling buruk atau ada angka lain yang lebih kecil dari itu. Jadi kita Oke, turunin lagi, masih sama caranya, turunin, bandingkan. Kalau angka di atas kecil, turunin ke bawah. Begitu seterusnya. jadi angka turun ya. Kalau kita angka kita kecil lagi, kita bandingkan dengan sana. Ternyata angka lebih kecil dan tidak signifikan. Terus kita kita bandingkan dengan angka 3. Tidak ada angka 3, angka 3 menggunakan nyari kenapa? Kemudian angka 3 kita kecil lagi. Tapi dari angka 7 dan yang angka 3 angka 3. Jadi ternyata angka 5 ini bukan angka yang kecil ya, dibandingkan teman-temannya dalam bulan yang tutup. Angka yang lain saja adalah sehingga angka 5 kita. Jadi kita buka posisi. Dan sekarang himpunan data yang jauh ada 2 anggota, itu angka 3, dan himpunan anggota yang betul ada 4, itu angka 4, 6, 5, dan 7. Nah, kedua sama seperti tadi ya, apa yang kita turunkan kalau kita bersama kita bandingkan dengan tiga angka lainnya. Nah, dari ketiga angka ini kita tidak ketahui angka 4 itu merupakan angka yang terkecil. Nah, karena angka 4 ini yang terkecil, jadi tidak perlu adanya satu angka terkecil. Jadi langsung kita bisa ubah himpunannya. Jadi saya yang atas jauh adalah 1, 3, 4, dan himpunan yang turun adalah 6, 5, dan 7. Nah, sekarang kita konsolidasi sudah kita ulangi bentuk angka berikutnya itu kanan, bentuk kanan dan turunkan. Kemudian angka 6 ini kita bandingkan dengan masuk ke turun, kemudian angka 5 bandingkan kemudian angka kita bandingkan dengan angka 7. Nah, karena kanan ini bukan angka yang paling rendah, yang paling rendah adalah angka 5. Angka 6 dan 5 kita tukar. Ditukar ya posisinya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah berurut, biarkan saja. Berarti sudah 1, 3, 4, 5, 6, 7.
Gak perlu dicari lagi berarti. Oke. Tinggal kita rubah posisinya. Sudah diurut, pindahin ke samping. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahin lagi satu lagi. Oke, tidak ada yang perlu dibandingkan lagi. Nah, seperti ini. Semuanya sudah berurut. Oke, yang ketiga, insertion sorting. Oke, ingat, dia dibagi dua. Satu sudah urut, yang keduanya belum urut. Oke, turunin angka yang terkecilnya, angka 1. Oke, 5 dipindahin ke kanan. Tidak masuk ke dalam yang golongan belum berurut, tapi masuk ke yang sudah berurut golongannya. Oke, yang 1 pindahin ke atas. Nah, tuh. Oke, tetap tulisannya atau golongannya dia masuk ke sudah urut. Himpunan bilangannya seluruh sertifikat total satu di dan himpunan bilangannya itu 3 juga yaitu 6 nah alhamdulillah berarti anak-anak ya anak sebagai apakah jadi paling kecil daripada anak dan anak itu bisa daripada karena dia sudah berusaha supaya kira-kira sudah perlu tapi anak tidak perlu kuota langsung saja ke anggota sebenarnya kita lupa jadi anggota itu jadi ada para anggota dan yang kedua tinggal anggota itu sudah kita berkenali hasilnya dibandingkan tanah yang hasilnya menunjukkan daripada tanah sudah bisa langsung kita ubah hubungannya seluruh jadi Oke, langsung dimasukin ke yang sudah urut. Oke, 4 jauh ya. 4 jauh di kanan harusnya dia masuk ke sini. Coba perhatikan gimana caranya. Tinggal digeser 5, 6, 9-nya digeser, 4-nya langsung masuk ke sini. Oke, digeser satu langkah, tiga-tiganya. Oke, untuk memasukkan angka 4 ke dalam kotak ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah didapat, berarti tulisannya sudah urut semuanya. Oke, masih semangat? Masih? Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, ayo berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Oke, silakan ikuti Bapak. Oke, jangan dempet-dempet dengan temannya. Kasih jarak, jangan sampai kena kursi, bangku, karena kita mau rolling ke depan, rolling ke belakang. Oke, enggak. Perhatikan, lihat Bapak. Ikuti. 1 ditambah 1. Coba ikuti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, ulangi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, bisa ya? Ulangi. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke, sekarang 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke,
16-nya satunya loncat. 1, 6-nya gini. Oke, ulangi. 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita tunggu ya, mati infokusnya. Oke, sudah kelihatan? Yang keempat itu merger sorting. Oke, silakan lihat. Ya, masih blur. Oke, dibagi 2 dulu. Oke. Kalau sudah ditukar posisinya. Oke, ingat, bagi 2 dulu. Habis itu bagi kecil. Kalau sudah tukar posisinya. Oke. Kalau sudah hilangin pembagi yang satu tadi yang di awal. Tukar posisinya. Oke, kalau sudah kita cek yang ke sebelah kanannya. Nah, sekarang diurutkan 2 ke sini, 4 ke sini, 7, 9. Kalau sudah hilangin tanda pembagi yang di tengah-tengahnya. Oke, urutkan kembali. Oke, kalau sudah urut seperti ini berarti sudah selesai dengan cara merger sorting. Oke. Baik. Oke. Bapak punya LKPD, silakan ditulis namanya, kelas, dan dikerjakan di kelompok masing-masing. Oke. Ya, di sana aja, dikasih cakar aja. Dikasih cakar. Ada berapa orang estafet? Sudah? Satu lagi. Hati-hati ya. Ya, ditulis namanya sama kelasnya. Estafet. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Oke, silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Oke, dikasih tanda cakar saja. Kalau sudah cakra. Oh, cakra. Oke, tanda cakra. Tanda silang loh, silang. Oke, silang. Nah, kalau sudah ketua kelompoknya silakan dikumpulkan yang kelompoknya taruh di depan. Kalau sudah.
Oke. Silakan diskusi di kelompoknya masing-masing. Tadi kita apa? Catatannya boleh. Silakan dilihat. Catatan yang tadi boleh. Oke, diskusinya di kelompok masing-masing aja. Waktunya ada 5 sampai 7 menit lagi. Kita sampai jam 10. Silakan. Boleh diskusi di kelompoknya masing-masing. Diskusi di kelompoknya masing-masing boleh. Oke. Kalau sudah, ketua kelompoknya dikolektifin, kumpulin semuanya, taruh di depan. Oke, ayo. Boleh dipraktikkan ke temannya, ini loh yang tadi kita praktekkan. Yang digeser. Oke, bubble, oke. Kelompok 2 sudah? Sudah? Kalau sudah dikolektifin, satu kelompoknya taruh di depan. Kalau sudah. Kelompok 1 udah? Oke, taruh di sini. Oke. Sudah? Kalau sudah, ketua kelompoknya kolektifin, kumpulin ke depan. Oke, ini kelompok 1 ya tadi ya. Baik. Kelompok 2.
Oke. Kelompok 3 dan kelompok 4 sudah? Oke, kalau sudah langsung dikumpulkan ke depan. Oke, silakan kumpulin ke depan. Dah, oke. Kelompok 3 sudah belum? Oke, ini kelompok 4. Kelompok 3 belum? Kelompok 3 sudah? Oke. Baik. Sekarang Bapak buka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Boleh perwakilan dari kelompoknya, satu orang boleh atau lebih boleh. Silakan, mau kelompok berapa dulu yang mau bertanya? Kelompok 2 silakan. Perkenalkan nama dari kelompok berapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Putra dari kelompok 2 atau kelompok selection sorting. Saya izin bertanya mengenai pengaplikasian selection sorting itu kira-kira pada apa saja ya Pak? Kondisi apa kita menggunakan selection sorting? Baik. Tepuk tangan dong untuk Putra dari kelompok 2. Biar sesi diskusi kita aktif, kelompok 2 bertanya, ada nggak dari kelompok lain yang bisa menjawab? Pertanyaannya, bagaimana, di mana dan kapan penerapan selection sorting dalam kehidupan sehari-hari boleh? Waktu kapan nih kita gunakan penerapan selection sorting? Bapak kasih clue-nya, kita gunakannya dalam kebiasaan sehari-hari di kamar. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa dari kelompok lain dulu ya, kelompok lain dulu. Kita saling berebut poin, oke? Silakan. Kelompok 3 mau membalas atau menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Enggak? Kelompok 4? Kelompok 1? Ada? Oke, Hilman. Ayo, silakan. Perkenalkan nama, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Kelompok 2, tepuk tangan dulu dong untuk Hilman. Silakan Hilman. Digunakan ketika menata buku. Baik, tepuk tangan dong untuk Hilman. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Kalau tidak ada, kita kunci jawabannya. Ada jawaban yang lain? Atau dari kelompoknya sendiri? Silakan. Kalau ada. Silakan berdiri. Dari kelompok berapa? Selamat siang, saya Reza dari kelompok selection sort. Jadi contohnya itu ada beberapa, salah satunya itu menyusun ngurut buku, tapi juga ada yang seperti kita tahu ketika baju-baju yang sudah digantung dalam lemari baju, itu kita bisa selection sort berdasarkan besarnya, jenis bajunya, warnanya, ataupun kapan baju itu akan digunakan. Tepuk tangan dong untuk Reza. Kata kelompok 1 yang diwakili oleh Hilman, menyusun buku. Menyusun buku. Jawabannya benar atau tidak? Benar. Kelompok 2 diwakili oleh Reza. Ya, walaupun tadi kelompok 2 yang bertanya, nggak apa-apa. Menyusun baju ya. Menyusun baju di lemari pakaian berarti ya? Di lemari. Bagaimana jawabannya?
Betul. Betul? Oke, betul ya. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita. Baik, Bapak buka satu kesempatan bertanya lagi. Silakan. Silakan. Ada? Silakan. Perkenalkan nama dan dari kelompok berapa? Ayo. Silakan. Riko. Merangkai kata-kata dulu dong. Ayo, apa yang mau dirangkai? Gak apa-apa, nanti kata-katanya Bapak ya rangkai. Oke, silakan. Udah diambil nih sama kelompok 1 nih. Oke, pertanyaannya apa? Perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Radiansyah dari Oke. kelompok 1. Izin Oke. bertanya, kalau menghitung uang, saya termasuk ke selection sort, bukan Pak? Baik. Menghitung. Uang. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Noval. Noval dari kelompok 1 bertanya, kalau menghitung uang itu termasuk kemana? Apakah selection sorting? Kalau iya, berarti iya. Tapi kalau tidak, masuknya kemana nih? Satu orang. Coba satu orang dulu yang mau menjawab. Yang mau menyapu bersih pertanyaannya. Berdiri, perkenalkan nama dari kelompok berapa? Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Putra dari kelompok 2. Oke. Izin menjawab pertanyaannya Novel ya. Oke. Jadi menurut saya untuk menghitung duit itu lebih menggunakan sorting dengan cara insertion. Dengan adanya yang sudah terurut dan tidak terurut, maka kita dapat mengurai atau menghitung duit. Oke, tepuk sekian. tangan untuk Putra dari kelompok 2. Kata Putra, menghitung uang itu lebih tepatnya kita gunakan insertion sorting. Bagaimana jawabannya? Benar? Sepakat semuanya? Sepakat? Kita kunci nih. Oke. Jawaban tepatnya adalah insertion sorting. Sebetulnya bisa dua-duanya, tapi lebih tepatnya kita pakai insertion sorting. Pakai selection bisa, Pak? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Oke? Paham sampai di sini? Oke. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang algoritma sorting. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Bisa dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ternyata Pak, setelah kami pelajari, bahwasanya menghitung uang itu pakai insertion sorting, Pak. Nah, itu kesimpulan itu masuk itu. Silakan. Berdiri, perkenalkan nama, dari kelompok berapa, dan kesimpulannya seperti apa. Oke. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya Riko Prasetya. Oke. Kesimpulan yang saya bisa dipetik dari pembelajaran sorting ini, kita menjadi bisa lebih mengatur data atau elemen-elemen dari barang dari rumah tangga ataupun buku pelajaran kita agar menjadi terlihat rapi dan tersusun. Baik, tepuk tangan untuk Riko dari kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan? Kalau kesimpulan tidak ada benar salah. Oke, silakan. Saya Sudut Reza pandang orang dari berbeda-beda. kelompok 2. Jadi salah satu kesimpulannya lagi yaitu kita mengerti ada 4 jenis algoritma yang dapat kita gunakan dalam menyusun, merapikan, atau memilah data yang akan kita pilah. Dan juga kita mengerti bahwa adanya efisiensi dan keefektivitasan setiap jenis-jenis algoritmanya yang dapat kita gunakan. Baik, tepuk tangan untuk Reza. Ini paket komplit. Sepertinya Bapak tidak perlu menjelaskan lagi. Oke, paket komplit. Kata kuncinya tadi efektivitasnya, penggunaannya.
Kalau kita ngitung duit pakai bubble sort, kira-kira kapan selesainya? Lama. Apalagi pakai merger sort, kira-kira kapan selesainya? Duit ada 10 juta, pakai merger sort, ditaruh dulu di atas, habis jalan tol semuanya dipakai buat naruh duit. Bagi dua dulu, bagi dua dulu. Oke, nah itu fungsinya sebetulnya. Oke, kita tahu dan kita paham. Oh ternyata ngitung uang itu pakai ini loh, insertion sorting loh. Itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tadi nyusun buku pakai selection sorting rupanya. Nyusun baju pakai selection sorting. Coba bayangin nyusun baju pakai merger sorting. Kebayang lamanya? Bayang ya? Oke, baik. Bapak tarik kesimpulan. Oke. Bubble sort itu pengurutannya sederhana. Ya namanya sederhana, mudah dipahami. Oke. Dapat diimplementasikan. Kekurangannya karena dia sederhana, sangat tidak efisien. Oke. Untuk data yang besar tadi itu, bayangin tuh, ngitung uang 10 miliar pakai bubble sort. Oke, ditukar ini kalau keselip 20.000 di 999, kebayang tuh mondar-mandir terus tuh. Oke, paham ya? Nah, situasi yang efektif digunakan untuk data yang kecil-kecil saja. Oke, uang 1.000 sampai 5.000, berarti ada uang 1.000, 2.000 dan 5.000 kayak gitu. Oke, datanya kecil saja. Oke, dan sudah hampir terurut. Oke. Yang kedua, tentang selection sorting. Nah, kita akan mencari elemen terkecil nih dari array tadi. Tentu arraynya belum terurut ya. Lalu kita tukarkan dengan elemen pertamanya. Oke, proses ini tuh kita lakukan secara berulang-ulang. Oke, apa kelebihannya dari ini? Sederhana, mudah kita pahami kalau selection sorting. Oke. Nggak butuh yang namanya memori besar, nggak butuh. Oke, nggak butuh yang namanya memori besar. Oke. Kekurangannya apa? Tidak efisien. Oke, tidak efisien untuk data yang besar. Oke. Situasi yang bisa digunakan untuk apa? Untuk data yang kecil juga. Oke. Yang ketiga nih. Nah, insertion sorting. Ini kita gunakan untuk menyisipkan, mengurutkan elemen dengan cara menyisipkan setiap elemennya. Sisipkan. Oke, disisipkan. Kelebihannya apa nih? Efisien untuk data kecil dan data yang hampir terurut. Dengan waktunya terbaik nih. Kalau pengerjaan dia baik nih. Insertion sorting, waktunya baik. Waktu pengerjaannya cepat, itu artinya. Oke. Sifatnya apa? Stabil dia, stabil, nggak labil. Artinya apa? Dia bisa mempertahankan setiap elemen yang sama tadi. Nggak diurutin lagi, contohnya gini nih. 3, di sampingnya 3, sampingnya 3 lagi. 3, 3, 3. Nggak diurutin lagi, udah biarin aja. Itu namanya mempertahankan. Oke. Berikutnya. Ini. Berbasis teknik divide and conquer. Ini yang paling komplit untuk dataset yang paling besar tuh. Oke. Baik. Sekarang silakan di-scan, kita kerjakan post testnya. Waktunya 2 menit ya. Kalau sudah langsung inputkan nama. Oke, baru 1 orang Muhammad Naufal. Oke, 2 orang Saina. 3 orang Sylvia. Oke, Ripki 4 orang. Baik. Apa? Scan-nya? Mau nge-scan? Baik.
Oke. Baik. Ayo, 8 detik lagi sebelum dimulai. Oke. Oke, boleh dipencet-pencet boleh. Oke. Tap-tap layar boleh. Nah, oke, tap-tap layar Bang, ini ya, tap-tap layar. Bisa tap-tap layar. Oh, bisa. Oke, kalau sudah kita mulai. 4 orang lagi, ayo. 3, 2, 1, ayo. Tuh, ini nih tap-tap layarnya nih tuh. Yang paling banyak itu ini nih, 40 berapa kali nih? Oke, kita mulai ya. Sudah, kita mulai. Baik. Ayo, Nabila. Waktunya 2 menit ya, silakan. Oke. Baik, di posisi pertama ada Randy disalib oleh Naufal. Sekarang Reval, ada Valen, masih Naufal yang berkuasa. Oke, disalib oleh Reza. Oke. Oke. Oke, ada Reza di posisi pertama. Disalib oleh Reval Alde. Oke, ada Satria yang coba merangkak dari bawah ke atas. Oke, disalib lagi oleh Reza. Oke, Satria ada di posisi ketiga. Ada Naflah yang berhasil menjawab secara keseluruhan dengan total 4.460 poin. Baik, 20 detik lagi. Oke, ada Lutfi di posisi kedua, Hilman, ada Reza di posisi keempat, ada Nabila di posisi kelima, ada Rebal Alde dengan poin 4.500. Ada Hilman di posisi pertama 5.890 poin. Oke, habis, waktunya habis. Hitungan mundur 3, 2, 1, waktunya habis. Oke, kita cek di posisi pertama ada Hilman. Oke, kita panggil dulu berdiri. Posisi ketiga Naflah, silakan berdiri. Naflah mana? Oke, posisi kedua ada Alde. Reval, oke. Posisi pertama ada Hilman, tepuk tangan. Hilman berhasil menjawab semuanya benar dengan kecepatan waktu paling cepat dan nilai paling besar dan paling tinggi. Oke. Baik. Oke. Sekarang silakan di-scan lagi refleksinya. Oke. Ini linknya mengarah ke Mentimeter. Oke. Mentimeter. Oke. Oke. Kalau sudah silakan masukkan. Setelah mempelajari materi tentang algoritma sorting, yang saya rasakan adalah baik, waktunya 1 menit ya. Oke.
Oke. Oke, ada seru, ada sigma, ada algoritma, ada mantap, ada sort. Oke. Ada seru, ada mantap, ada sangat menyenangkan, sangat baik. Oke. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kata-kata yang paling banyak dan sering muncul, senang dan seru. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Baik. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM. Alhamdulillah, bareng-bareng aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan hatur nuhun pisan. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari tentang sudokot ya. Silakan dibaca dan pelajari tentang sudokot. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.